نستعين على أمور الدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. Fallahu, maka adapun Allah nurus samawati wal ard, itu cahayanya langit tujuh wal ardi dan bumi. Fallahu, maka adapun Allah nurus samawati, itu cahayanya langit tujuh wal ard. Jadi sekarang sudah lampau. Jadi runtutannya begini. Jadi Allah menciptakan matahari yang menyinari dunia ini. Itu matahari punya sinar 70 juz. Yang nyorot ke dunia ini baru 1 juz. Yang 69 belum nyorot ke sini. Belum, ditahan sama Allah. Kalau nyorot ke sini, kita jadi debu semua. Kan? Itu matahari yang punya cahaya 70 juz tadi, itu matahari itu 1/70-nya kursi. Kursinya Allah, wasi'a kursi. 1/70-nya kursinya Allah, sinarnya matahari. Nah, kalau sinarnya kursi nyot ke sini ya gitu jadi debu. Ini belum nurullah, ini belum. Lah, kursi tadi punya sinar 70 juz. Nah, itu kursi yang punya sinar 70 juz. Nur itu 1/70-nya arash sinar. Nah, kalau aras nyinar ke sini, kita jadi debu semua. Jadi arang debu. Dan itu nurnya aras yang 70 juz itu kalah jauh dengan nurnya hujubus sab'in. Allah bikin hijab 70 hijab supaya manusia tidak binasa. Lah, hujubus sab'in ini kan baru nurnya hujubus sab'in, belum kepada nurnya, belum pada nurnya Allah, belum. Jadi nurnya Allah diperkecil, apa itu? Nurnya Allah itu dihalangi oleh nurnya hujubus sab'in. Nurnya hujubus sab'in dihalangi oleh nurul arsy. Nurul arsy dihalangi oleh nurul kursi. Nurul kursi dihalangi oleh nurul syamsi. Dan nurul syamsi baru nyorot 1 juz. Jadi nurullah itu belum ke sini belum. Oke. Iya, diperkecil biar manusia kuat, biar makhluk kuat. Biasanya itu apa? Difilter. Biar kalau enggak ya binasa semua, lebur. Enggak jadi debu-debu acan, hilang mahdul adam, langsung hilang lap, saking dahsyatnya nurullah. Jadi nurullah yang sangat dahsyat yang tidak bisa akal manusia mencernanya. Ini apa itu? Ditampung dulu oleh hujubus sab'in. Hujubus sab'in itu ditampung dulu oleh arash. Arash ditampung dulu oleh kursi. Kursi ditampung oleh matahari, dan matahari 1 juz saja yang nyorot ke bawah ke dunia. Berarti nurullah itu diperkecil. Itu kan. Subhanallah. Benar kata Allah, wa khuliqal insanu dhaif. Manusia itu memang aslinya dhaif. Nah, separuh ngantuk.
Jadi fallahu maka adapun Allah nurus samawati wal ardi itu cahayanya langit pitu dan bumi. Ai fallahu ta'ala maka adapun Allah ta'ala huwa al-zahir itu yang nampak. Fil madahir dalam beberapa yang nampak-nampak ini allati sumiyat yang dinamai adalah madahir bis samawati wal ardi dengan langit. Jadi sebenarnya yang nampak langit bumi itu sebenarnya nampak ya Allah itu. Bukan Allah itu berada langit itu, bukan. Hanya diperkecil. Sebenarnya itu samawat itu madahirnya Allah semua. Jadi fallahu ta'ala maka adapun Allah ta'ala huwa al-zahir itu yang nampak fil madahir di dalam beberapa penampakan allati sumiyat yang dinamai adalah madahir dinamai samawat dengan langit tujuh wal ard. Bumi tujuh itu madahir. Yang zahir sebenarnya Allah. Yang zahir itu sebenarnya Allah. Tapi kan sudah diperkecil. Jadi fadhuhurul madahir maka adapun nampaknya beberapa tempat penampakan huwa Allah itu Allah. Fadhuhurul madahir maka adapun nampaknya beberapa tempat penampakan langit itu bumi seluruhnya makhluk itu madahir. Tempat penampakan menampaknya Allah kepada kita. Bukan berarti Allah itu madhahir, bukan. Madhahir itu makhluk, tapi Allah menjelma di situ kepada kita. Jadi akhirnya madhahir ini bukan hijab menghijabi hati kita dari Allah, bukan. Malah di dalam madhahir di situ Allah di situ nampak. Fama fatara maka tidak membuat fitrah ialah Allah hum kepada manusia lah illa alaihi terkecuali atas zuhurul madhahir. Fama fatara maka tidak membuat fitrah ialah Allah hum kepada manusia-manusia illa alaihi terkecuali atas zuhurul madhahir wallah tadi. Wala fatara dan tidak bikin fitrah ialah Allahum kepada manusia kepada nas illa bihi terkecuali dengan zuhurul madhahir. Wala fatara dan tidak membuat fitrah ya Allahum kepada nas illa bihi kecuali dengan zuhurul madhahir wallah. Fihi di dalam zuhurul madhahir wallah tamayyazat beda-beda al asya ialah beberapa sesuatu makhluk. Wan fasalat dan terpisah ialah asya wa ta'ayyanat dan tertentu ialah asya. Fihi di dalam zuhurul madhahir wallah tamayyazat beda-beda al asya ialah beberapa sesuatu. Oh ini air, oh ini batu, oh ini gunung, oh ini manusia, oh ini kambing, namun tamayyazat. Wa ta'ayyan dan tertentu. Oh ini kambing, tertentu kan. Oh ini manusia, oh ini air, oh ini batu, oh ini gunung, ini pohon, ta'ayyan. Lah, wal asya adapun beberapa sesuatu makhluk tadi. Wal asya adapun beberapa sesuatu makhluk tadi,
fi dhuhuriha di dalam nampaknya asya al-ilahi yang bangsa ketuhanan, la syai'a itu tidak ada sesuatu. Enggak ada sesuatu, yang ada Allah itu. La syai'a, enggak ada sesuatu, yang ada Allah. Karena apa? Karena apabila ditimbang daripada wujudul makhluqat asya tadi dengan wujudullah, ya wujudul makhluqat enggak ada apa-apa. Hilang. Jadi yang asli kan wujudullah, yang asli. Yang asli kan wujudullah. Wujudul khalqi itu kan akibat daripada sifat khaliknya Allah akhirnya menjelma ada makhluk. Yang asli itu wujudullah, al-azali, al-abadi. Karena Allah menjadi seorang Tuhan yang khalik, hanya akan terjadi makhluk. Jadi akhirnya kan terjadi infasolat wa ta'ayyanat, terjadi hukum beda-beda kan akhirnya. Hukumnya kambing begini, hukumnya babi begini, hukumnya air begini, hukumnya pohon begini. Semua itu adalah bercabang lahir daripada wujudullah. Maka wujudul asya tadi la syai'a, enggak ada apa-apa. Itu sekedar akibat daripada sifat khaliknya Allah. Akhirnya ada makhluk yang dituntut untuk ada. Dituntut oleh sifat khaliknya Allah. Jadi wal asya ada beberapa sesuatu makhluk kulliha fi dhuhuriha di dalam nampak jelasnya asya al-ilahi yang bangsa ketuhanan la syai'a itu tidak ada sesuatu. Jadi fal wujud menghadapun wujuduhu itu adanya Allah. Yang ada itu Allah. Asya makhluk itu enggak ada. Adanya itu sekedar untuk membuktikan bahwa Allah itu khalik. Jadi wal wujud maka adapun yang ada wujuduhu itu adanya Allah. Bukan ajana Asya, bukan. Asya kan aridi. Kalau wujudullah kan asli. Azali, abadi, asli. Wal abid ada beberapa hamba, abiduhu itu hambanya Allah. Karena Allah sebagai Rabb, maka menuntut adanya marbub yang dituhani, itu abdu ini. Artinya kalau kita terus otak kita berhenti kepada asya, tidak melambung tinggi kepada Allah, itu minal maghrurin. Minal maghrurin. Bukan minal arifin, minal maghrurin. Ibaratnya orang terpaku kepada kulit. Kulit kan maksudnya kepada aslinya, santannya dan minyaknya maksudnya. Namun santan dan minyak tadi kan tanpa batok, tepas dan seampas kan nggak bisa. Artinya wujudul khalqi ini sarana untuk melambungnya akal kita kepada wujudullah. Gitu. Fahum maka adapun abid, al-abid itu adalah beberapa hamba. Min haitsu a'yanihim dari segi bentuk-bentuknya abid. Bentuknya ya abid makhluk. Fahum maka adapun abid masuk asya makhlukat al-abid itu ya hamba bukan Tuhan. Tapi min haitsu a'yanihim dari segi bentuk-bentuk nyatanya si abid. Bentuk nyatanya ya tuh itu bukan Tuhan. Ya budak, ya patung, ya laut, ya air, ya kambing, ya anjing, ya manusia, itu abid. Fahum abid min haitsu a'yanihim. Tetapi wa hum pun abid al-haqqu itu Allah yang hak. Min haitsu wujudihim dari sekiranya wujudnya abid. Karena wujud mereka itu kan bisa babi wujudillah wa bisa babi ijadillahi lahum. Gitu. Jadi wujudul khalqi itu kan bisa babi wujudillah wa bisa babi ijadillahi
lahum. Karena bisanya ada wujudul khalqi, karena adanya wujud, dan karena Allah mewujud. Nah, kalau Allah tidak mewujudkan abid, tidak mewujudkan makhluk, ya Allah nggak ada yang tahu kepada Dia kecuali Dia doang. Nah, nanti apa gunanya sifat kholiknya Allah kalau begitu? Kholiknya kan untuk adanya makhluk. Jadi wahum adapun abid al-haqqu itu Allah yang mahak min haitsu wujudihim, dari segi wujudnya abid. Fama tamayyaza, maka tidak akan beda wujuduhum, ialah wujudnya abid, min a'yanihim, dari beberapa bentuk-bentuk fisiknya abid, illa bil fitrah, kecuali fitrah yang Allah tanamkan di dalam hati dan akal manusia. Fitrah yang dari alastu bi rabbikum, menjawabkan kita semua qalu bala syahidna. Fitrahnya. Jadi fama tamayyaza, maka tidak akan beda-beda wujudnya abid. Oh ini manusia, oh ini kambing. Manusia hukumnya lain kan? Kambing hukumnya lain, anjing hukumnya lain, air hukumnya lain, batu hukumnya lain, pohon hukumnya lain. Jadi ahkam warutbah yang beda-beda. Tidak akan beda illa bil fitrah, kecuali dengan fitrah yang ditanamkan kepada hati manusia yang ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Fitrah. Allati fasalat, yang memisah ialah fitrah. Bainal aini, di antara sejatinya abid, sejatinya Allah. Kan beda akhirnya. Allati fasalat, yang memisah, yang mendetailkan, yang memilah-milah ialah fitrah. Bainal ain, di antara sejatinya, wa wujudiha, dan adanya ain. Sejatinya Allah ini begini, sejatinya makhluk ini begini, sejatinya begini. Jadi kalau di dalam lama-lama ini dunia hilang, yang ada hanya Allah. Hilang. Dunia adanya ini supaya kita mengimani bahwa Allah itu Tuhan dan Allah menciptakan makhluk. Sekarang makhluknya sudah enggak ada, sudah enggak ada sudah. Gitu. Kalau orang-orang fasik, Allah enggak ada, yang ada makhluk. Nah, fasik ini. Fasik ini. Allah enggak ada, yang ada makhluk ini. Fasik. Fasik. Orang yang arif, yang enggak, makhluk itu enggak ada. Yang ada Allah. Wong makhluk ada juga diadain untuk Allah, oleh Allah. Agar orang beriman mengimani bahwa wujudul haqqi, wujudullah itulah sebenarnya yang asli. Wujudul khalqi ini sekedar diwujudkan oleh Allah, dan itu bukan untuk diyakini atau untuk disandari, bukan. Itu sarana untuk menuju kepada wujudullah yang al-azali, al-abadi. Gitu. Subhanallah. Ruh kita masih kayak semut. Di punggungnya Nabi Adam berapa triliun itu ruh. Itu sudah dengar. Kan belum ada castatnya. Sudah dengar kata Allah. Alastu bi rabbikum, sudah dengar. Karena dengar akhirnya jawab, qalu bala syahidna. Sudah dengar. Bisam'in, dengan pendengaran, tasma'u, yang Anda mendengar, bihi, dengan sam'in. Nah, bisanya sam'in sebab disam'inkan oleh Allah. Bisanya ruh
belum jadi jasad kamu. Allah ngomong, alastu bi rabbikum? Apa aku ini bukan Tuhan kalian? Ini kita waktu masuk dengar. Akhirnya karena dengar akhirnya kita jawab, qalu bala syahidna. Lah, kita dengar itu juga didengerin oleh Allah, disampaikan oleh Allah. Nah, dalam hadis lain, apabila aku cinta kepada hamba tadi, maka aku menjadi pendengarannya yang dia dengar, aku menjadi tangannya yang dia mukul, aku menjadi kakinya yang dia jalan. Jadi akhirnya nggak ada siapa-siapa, adanya hanya Allah. Itu. Bisamin dengan pendengar, tasma'u yang Anda mendengar. Bihi dengan sam'in, waktu Allah mengatakan, alastu bi rabbikum? Apa aku ini bukan Tuhan kalian? Falamma syaqqa, maka dikala membelah ialah Allah. Sam'aka, kepada pendengaranmu dari ruh kamu. Waktu itu belum ada jasad, belum ada telinga, belum ada. Dia belum ada jasad, belum ada telinga, tapi ruh kita sudah dengar. Sudah dengar, udah. Kita tahunya dengar itu kalau ada telinga. Nah, itu pengetahuan yang minim itu. Kita tahunya itu mendengar kalau ada telinga. Itu salah itu. Salah itu. Itu terlalu makhlukat namanya. Terlalu makhlukat. Falamma syaqqa, maka dikala membelah ialah Allah sam'aka, pada pendengaranmu yang waktu itu belum ada telinga, baru ada ruh, tapi pendengaran ruh dibelah. Akhirnya falamma syaqqa sam'aka, oh berarti ini failnya halawatu. Falamma syaqqa, maka dikala membelah sam'aka, kepada pendengaranmu. Apa yang membelah? Halawatun nida, ialah manisnya panggilan Allah. Alastu bi rabbikum, itu kan panggilan Allah. Itu ada manisnya yang luar biasa, sehingga kita diakui oleh Allah sebagai makhluk. Kalau Allah tidak panggil kita, kita didiemin atau dicuekin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, enggak ada. Bagaimana kita? Itu kan sedih kan? Sedih. Coba kamu punya istri kamu nggak pernah manggil kamu, didiemin, dienengin, wah sangsara kamu. Falamma syaqqa, maka dikala membelah sam'aka, kepada pendengaranmu, waktu itu kamu masih ruh, belum ada jasad, belum ada telinga, belum ada. Apa yang membelah? Halawatun nida, ialah manisnya panggilan Allah. Alastu bi rabbikum, kum kan manisnya pendengaran. Mendengar panggilan Allah, alastu bi rabbikum. Manisnya bukan main. Akhirnya apa? Jawabnya lama, ajabat, maka bisa menjawab. Al arwah, ialah beberapa ruh yang masih kayak semut. Halawatun nida, ialah manisnya seruan Allah dari kalimat alastu bi rabbikum. Jawabnya lama, ajabat, maka menjawab. Al arwahu, ialah ruh. Qalu bala syahidna. Jawab. Wal ajaba, bahkan menjawab Allah Ta'ala, Allah Ta'ala minal arwahi, dari beberapa ruh. Wal ajaba, bahkan menjawab Allah Ta'ala, ialah Allah Ta'ala minal arwah, dari beberapa ruh. Bala, iya. Jadi maksud di sini,
Allah menanya, apa aku bukan Tuhan kalian? Manisnya suruhan Allah ini menyentuh kepada ruh. Ruh menjawab, qalu bala syahid. Maka bala ini berarti artinya bala, iya kata Allah, iya kamu juga, kamu telah menjawab pertanyaan saya. Gitu maksudnya bala. Aslinya bala kan jawabannya arwah aslinya. Tapi secara takwil di sini, waktu Allah menanya kepada kita, waktu kita ruh semua, alastu birabbikum, apa aku bukan Tuhan kalian? Kita menjawab, bala iya ya Allah, kau adalah Tuhan kami. Allah menjawab lagi, iya kamu berarti telah menjawab aku. Gitu. Secara takwil, bala iya kau telah menjawab daripada seruanku. Surat Al-A'raf. Tsumma akhrajtu, kemudian aku Allah mengeluarkan kepada kamu manusia dari Nabi Adam terus bin sampai kita ila alamil arham, kepada alam kandungan ibu kita. Tadi kan di dalam alam arwah jadi hukum-hukum yang beda. Di dalam alam arham itu jadi hukum Allah yang beda. Kata Allah, waktu dalam alam arham sudah ada nyawanya kita, Allah mau bikin tangan untuk kita. Itu kita ngomong, ya Allah, apa gunanya kita dikasih tangan? Untuk apa ini? Kita di sini sudah cukup makan daripada darah mennya ibu kita. Kan makanya orang hamil kan nggak men, karena darah mennya itu dimakan oleh si janin. Enaknya luar biasa. Kalau dingin hangat, kalau hangat dingin. Kita baring di atas darah nifas sebagai bantal dan kasur kita. Enak di sana. Mau dikasih kaki untuk apa ya Allah? Untuk apa kaki ini? Kasih tangan untuk apa tangan? Telinga untuk apa ini ya Allah? Sepertinya protes. Untuk apa? Kemudian sudah kira-kira 9 bulan Allah keluarkan kita. Tsumma ila dunya, kemudian kepada dunia. Lahirlah dari ibu kita. Lahir. Nangis kan? Maksudnya Allah mencintai kepada manusia sehingga mengasuh dengan sebaik-baiknya asuhan. Diasuh sama Allah. Diasuh sampai keluar ke dunia ini. Keluar ke dunia, Allah jadikan ibu kita sangat sayang kepada kita. Yang menjadikan ibu kita sayang kepada kita siapa? Allah. Mewakili daripada kasih sayangnya Allah. Bapak kita sayang kepada kita. Ibu kita saking girangnya nangis, bapak kita nangis. Girang, Masya Allah. Disyukuran. Akhirnya kalau kita waktu kita bayi sakit, ibu kita ikut sakit. Ibu kita ikut sakit. Bapak kita ikut sakit kalau kita sakit. Kita sembuh, ibu kita ikut sembuh. Bapak kita ikut sembuh. Mula-mula ditetein belum bisa. Ibu kita, bapak kita takut apa ini? Kalau enggak netein nanti mati nih anak kita ini. Takutnya bukan main. Disetin. Cot kepada bisa nete, girangnya bukan main bapak kita ibu kita. Itu bapak kita ibu kita mewakili dari Allah. Wallahu a'lam.